من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhir pembahasan kita dalam kitab Al-Ubudiyah ini tentang hubungan antara kesyirikan dan ketakabburan, mana dua hal ini adalah dua hal yang merupakan lawan-lawan dari ibadah itu sendiri. Syekh menegaskan lebih jauh, balil istiqra'u yadullu ala annahu kullama kana ar-rajulu a'zama istikbaran an ibadatillah kana a'zama isyrakan lillah, li'annahu kullama istakbara an ibadatillah izdada faqruhu wa hajatuhu ila al-murad al-mahbub alladhi huwa al-maqsud maqsud al-qalbi bil qasd al-awwal fayakunu musyrikan bima ista'badahu min dhalik. Iqra' kata beliau menunjukkan telaah menunjukkan bahwa kapan seseorang semakin bertambah ketakabburannya terhadap ibadah kepada Allah, maka pasti semakin besar kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap bertambah ketakabburannya dari ibadah kepada Allah, maka pasti bertambah fakirnya dia kepada selain Allah. Kepada sesuatu yang diinginkan, yang dicintai selain Allah, yang mana hal itu yang menjadi maksud awal dalam hatinya, sehingga dengannya dia akan semakin bertambah musyrik. Kemudian kata beliau, wala yastaghni al-qalbu an jami'il makhluqat illa bi an yakuna Allahu huwa maula alladhi la ya'budu illa iyyah wa la yasta'inu illa bih wa la yatawakkalu illa alayh wa la yafrahu illa bima yuhibbu wa yarda wa la yakrahu illa ma yabghaduhu ar-rabb wa yakrah wa la yuwali illa man walahu Allah wa la yu'adi illa man adahu Allah wa la yuhibbu illa lillah wa la yabghadu shay'an illa lillah wa la yu'ti illa lillah wa la yamna'u illa lillah. Fakullama qawiya ikhlasu dinihi lillah kamulat ubudiyatuhu wastidna'uhu 'anil makhluqat wa bikamali ubudiyatihi lillah takmulu tabri'atuhu minal kibri wasyirki. Kata beliau, selamanya hati tidak akan pernah merasa ghina terhadap seluruh makhluk, tidak akan pernah merasa ghina kecukupan. Hati selamanya tidak akan pernah merasa cukup
terhadap seluruh makhluk. Kecuali hanyalah ketika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia cintai, yang mana tidak ada yang dia sembah kecuali hanya dia, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali hanya dengannya, tidak ada yang kepadanya dia bertawakal kecuali hanya kepadanya, tidak ada yang membahagiakannya kecuali hanya apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, tidak ada yang membuat dia benci kecuali hanya apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang wala yuwali, dia tidak membela kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala bela. Dia tidak mencintai kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dia tidak membenci kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dia tidak mencintai kecuali hanya karena Allah. Dia tidak membenci sesuatu pun juga kecuali hanya karena Allah. Dia tidak memberi kecuali hanya karena Allah. Bahkan tidak mau memberi pun juga hanya karena Allah. Di sanalah hati akan merasakan kepuasan itu. Tapi selama tidak ke sana, maka selamanya dia akan kehausan dan kehausan terus mencari dan mencari. Semakin dia mencari, semakin syirik. Sebab yang dia cari, yang dia cintai, yang dia inginkan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya dia akan semakin jauh. Karena itu kata beliau, semakin kuat keikhlasan agama seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti semakin sempurna ibadahnya kepada Allah dan istighna'nya terhadap makhluk. Istighna, ketidakcukupan dia terhadap makhluk, merasa tidak perlu terhadap makhluk, pasti semakin sempurna ketidakperluan dia terhadap makhluk. Semakin ikhlas, semakin sempurna ibadahnya. Semakin ikhlas, murni hanya kepada Allah, semakin tidak perlu kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran yang sangat nampak, sangat jelas. Dan hanya dengan sempurnanya penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempurna lepasnya dia dari ketakaburan dan kesyirikan. Sini titik pembahasan yang mempertemukan banyak pembahasan. Semakin sempurna penghambaan seseorang kepada Allah, maka pasti semakin sempurna lepas dan jauhnya dia dari ketakaburan dan dari kesyirikan. Dari ketakaburan dan dari kesyirikan. Semakin sempurna ibadahnya seseorang kepada Allah, pasti semakin mencintai orang-orang yang tulus ikhlas beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bergandengan dengan semakin membencinya orang-orang yang melakukan kesyirikan dan ketakaburan. Itu tidak boleh tidak. Dusta. Mereka mengatakan ikhlas, menangis di hadapan Allah secara ikhlas, tapi kemudian tidak semakin membenci orang-orang musyrik. Dusta. Tangis air mata buaya. Tipuan-tipuan syaitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangis itu hanyalah perasaan-perasaan hati. Orang yang menyembah selain Allah di dalam gereja mampu menangis, mencucurkan air matanya. Padahal jelas-jelas menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mampu menangis juga. Ini ukuran yang sangat jelas. Sempurnanya penghambaan seseorang kepada Allah, pasti semakin sempurna pula lepasnya dia dari ketakaburan orangnya dan dari kesyirikan serta pelaku syirik. Karena itu mengherankan kalau ada orang yang menganggap dirinya semakin ikhlas, tetapi semakin merangkul dengan pelaku-pelaku syirik. Semakin tidak mampu membedakan dirinya dengan pelaku syirik. Kesempurnaan ibadah mengharuskan apa? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hati tidak akan pernah tenang kecuali harus mengarah ke sana. Kapan tidak mengarah ke sana, maka dia akan memerlukan cinta-cinta selain Allah yang semakin dia kejar, dia semakin dijauhkan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah, ajaran pemurnian ibadah yang dibawa oleh Rasulullah SAW
adalah ajaran yang betul-betul bertentangan dengan ketakabburan dan kesyirikan. Sekarang beliau hubungkan, asyirku ghalibun 'alan nasara wal kibru ghalibun 'alal yahud. Kesyirikan itu banyak-banyak ada pada orang-orang Nasara, sementara ketakabburan banyak-banyak ada pada orang-orang Yahudi. Dua kelompok besar inilah yang merupakan penghalang dari jalan yang lurus, yang setiap kita baca suratul Fatihah kita meminta ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang kamu beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya mereka yang dimurkai, wala, dan bukan pula jalannya ad-dallin. Nabi sendiri yang langsung menjelaskan, al-maghdub di sini orang-orang Yahudi, ad-dallin di sini orang-orang Nasara. Syekh memberi ilmu yang sangat mendasar. Orang-orang Nasara cenderung keumuman mereka di atas kesyirikan, sementara orang-orang Yahudi cenderung berada di atas ketakabburan. Begitu, as-sirat al-mustaqim adalah jalan tauhid, jalan yang selamat dari kesyirikan dan dari ketakabburan. Ini ilmu penting tentang orang Yahudi dan Nasara, yang mana sebelumnya telah sering kita dengar. Di antara sifat utama orang Nasara, mereka semangat beribadah tetapi jauh dari landasan ilmu. Semangat beribadah, tetapi bid'ah demi bid'ah ibadahnya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka membuat ibadah-ibadah yang mereka ada-adakan. Ini sifat orang-orang Nasara. Orang Yahudi kebalikannya. Mereka dikenal dengan keilmuannya, tetapi mereka jauh dari ilmu itu. Kenal dengan keilmuannya, tapi mereka jauh dengan ilmu itu. Karena itulah jalan yang lurus adalah jalan ilmu yang benar yang teramalkan. Jalan ilmu yang benar yang teramalkan. Ilmunya adalah amalannya bersumber dari ilmunya. Baik. Di sini kita mendapatkan ilmu penting bahwa orang Nasara keumumannya terjatuh ke dalam kesyirikan, sementara ketakabburan keumumannya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Tapi ingat, dua perkara ini saling mendukung. Kita sudah ingat, ambil pembahasan yang lalu, kullu mustakbirin wa huwa musyrik. Semua yang takabbur pasti orang musyrik. Beliau mau menyebutkan dalil-dalil. Dia akan menyebutkan dalil-dalil tentang orang Nasara dan orang Yahudi. Allah berfirman tentang orang Nasara, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Wa qala fil yahud afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Allah berfirman tentang orang-orang Nasara bahwa ittakhadu, mereka orang-orang Nasara mengambil ahbarahum, orang-orang berilmu mereka, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka. Mereka ambil sebagai apa? Arbaba, rob-rob, Tuhan-Tuhan. Min dunillah, selain Allah. Siapa lagi? Wal Masih ibn Maryam. Dan juga mengambil Nabi Isa, anak Maryam, sebagai Tuhan. Wa ma umiru, padahal mereka tidak pernah diperintah kecuali liya'budu ilaha wahida, supaya beribadah hanya kepada ilah yang satu, sembahan yang satu. La ilaha illahu, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Subhanahu amma yusyrikun, sesucikan maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Ayat ini tegas menunjukkan
bahwa orang Yahudi, orang-orang Nasara melakukan kesyirikan, mengambil tandingan rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dicermati sebagai sisi penjelasan dari apa yang kita bahas, bahwa ternyata kesyirikan orang Nasara yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka mempertuhankan para ulama, ahli ibadah, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Coba lihat, bukan pepohonan, bukan bebatuan, bukan kerbau, seperti Kiai Slamet. Bukan Slamet di sini. Bukan pohon ini, pohon itu, tetapi yang dipertuhankan adalah para ulama, ahli ibadah, Nabi Isa. Ini termasuk ilmu. Dan tidak akan pernah seseorang bisa bertauhid kecuali harus menguasai ilmu ini. Ada kesyirikan kepada para ulama, ada kesyirikan kepada ahli ibadah, ada kesyirikan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak dipahami, mustahil seseorang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak bacaan. Ini yang ada pada orang-orang Nasara. Yang kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi dalam Al-Baqarah 87. Setiap datang kepada mereka, setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwa-jiwa mereka. Ini keadaan orang Yahudi. Setiap datang rasul tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Istakbartum, kata Allah. Kalian takabbur. Allah langsung sebutkan istakbartum, kalian takabbur. Allah sifati dengan ketakabburan. Fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Lihat bagaimana ketakabburan mereka. Sebagian kelompok dari kalian mendustakan karena ketakabburan. Sebagiannya bahkan lebih membunuh para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat nampak jelas bagaimana ketakabburan orang-orang Yahudi sekarang. Nampak jelas. Ketakabburan, kecongkakan, pelampauan batas yang dimiliki orang-orang Yahudi. Dan kebodohan orang-orang Nasara dari sisi banyaknya sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dalam surah Al-A'raf 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq wa iyaraw kulla ayah la yu'minu biha wa iyaraw sabila rushd la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila." Ini masih tentang orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan palingkan ayat-ayatku. Saya akan palingkan ayat-ayatku terhadap orang-orang yang takabbur di muka bumi tanpa hak. Ini orang Yahudi. Dan jika mereka melihat setiap ayat, mereka tidak akan beriman terhadapnya. Dan jika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tidak akan menjadikannya sebagai jalan. Dan jika mereka melihat jalan kesesatan yang menyimpang, justru itu yang akan dijadikan sebagai jalan. Justru itu yang akan dijadikan sebagai jalan. Jelas? Baik, ini keadaan orang-orang Yahudi. Walamma kana al-kibru mustalziman lisyirk wasyirku diddul Islam wa huwa ad-dammu alladhi la yaghfiruhu Allah. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Wa qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kana al-anbiya jami'uhum mab'uthina bi dinil Islam fa huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allah ghayra la min al-awwalin wa la min al-akhirin. 'Ala 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 al-akhi
Baik, sebelum kita lanjut, ilmu yang baru kita bahas tadi, kalau kita yakin keterangan Al-Quran bahwa Islam bukan Yahudi, bukan Nasara, sebab Islam jalan ibadah murni kepada Allah, jalan Yahudi ketakabburan, tidak lepas dari kesyirikan, jalannya Nasara jalan kesyirikan. Islam bukan Yahudi, bukan Nasara, sifatnya berbeda. Jalan penghambaan murni itulah jalan Islam, jalan as-siratal mustaqim. Adapun orang-orang Nasara, dipenuhi di atas kesyirikan. Orang-orang Yahudi dipenuhi di atas ketakabburan, dan dua ini adalah lawan dari jalan ibadah itu. Lawan dari jalan ibadah itu. Ini ilmu yang sangat penting. Ini ilmu yang sangat penting dalam menghadapi syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Apakah mereka musuh tetapi tetap masih memakai label sebagai orang kafir, atau mereka musuh Islam tetapi sudah dan masih memakai label sebagai seorang muslim, bahkan cendekiawan muslim. Syubhat, keraguan, yang menganggap semua agama sama. Yahudi dan Nasara juga agama Islam. Kita punya ilmu. Orang-orang Nasara di atas kesyirikan, orang-orang Yahudi di atas ketakabburan. Kaum muslimin adalah hamba Allah yang Islam tegak, ketulusan di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sama. Mungkin sama. Ilmu tidak mungkin sama. Semua agama benar. Ajaran apa itu? Pluralisme. Tanya susah. Pluralisme. Perhatikan, beliau melanjutkan pembahasan, dan pembahasan selanjutnya ilmu tambahan dan lebih hebat lagi dalam membantah syubhat-syubhat itu. Kata beliau, tak kala ketakabburan mengharuskan kesyirikan. Ini dipahami nih. Ini pembahasan yang kemarin ini, dan tadi telah kita singgung sedikit. Ketakabburan mengharuskan kesyirikan. Bisa? Iya. Bisa dipahami? Saya bisa jelaskan. Mudah memahami pembahasan ini kalau antum hafal kata-kata kuncinya, rumus-rumusnya. Kalimat-kalimat ini punya kata-kata kunci. Iya. Antum awali dengan hadits asdaqul asma Harith wa Hammam. Lahir kesimpulan itu, semua yang takabbur pasti orang musyrik. Ketakabburan mengharuskan kesyirikan. Semakin takabbur pasti semakin syirik. Kenapa bisa? Saya jelaskan. Kita tidak bisa lanjut ini kalau tidak dipahami yang ini. Paham deh? Kan jelas? Tidak paham kalau antum bilang gitu. Lahir ketakabburan. Yang mau dibahas sekarang, ketakabburan pasti melahirkan kesyirikan. Gampang ini daripada buka otak-atik HP. Ingat, semua manusia punya keinginan. Semua manusia bergerak karena keinginannya. Semua manusia itu Harith. Semua manusia itu Hammam. Makanya Nabi mengatakan ini nama yang paling benar.
Sebab siapapun yang mempunyai nama ini pasti benar. Sebab dia pasti punya keinginan yang dengannya dia berbuat. Puncak keinginan adalah puncak cinta. Apapun dia, pasti itu yang menjadi Tuhannya. Jelas? Puncak keinginan adalah puncak cinta. Apapun dia, pasti itu jadi Tuhannya. Jelas? Dari sinilah, kalau seseorang tidak menjadikan Allah sebagai puncak yang diinginkan, yang dicintai, pasti selain Allah yang dijadikan. Sebab tidak mungkin dia lepas dari kemanusiaannya, yang terus mencari apa yang dia inginkan, puncak yang diinginkan, puncak yang dia cintai. Jelas sampai sini? Iya. Berarti, kalau dia takabur dari ibadah kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, berarti apa? Pasti ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Semakin jauh dari selain Allah, pasti semakin tenggelam kepada kesyirikan. Semakin takabur, iya. Sebab semakin takabur dia tidak mau ibadah kepada Allah, berarti apa? Dia semakin perlu sesuatu yang dicintai selain Allah. Ketika dia dapat, pasti tidak mencukupi. Dia cari lain-lainnya. Dia dapat, pasti tidak memenuhi keinginannya. Dia cari terus, semakin jauh, semakin terjerumus ke dalam kesyirikan. Sekarang kita lanjut. Ketakaburan kalau begitu mengharuskan kesyirikan. Iya. Semakin takabur pasti semakin syirik. Semakin syirik. Sementara syirik adalah lawan Islam. Kita lanjut. Ini pembahasan baru. Sementara syirik adalah lawan Islam. Dia adalah dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampuni. Dosa yang Allah tidak akan ampuni. Allah berfirman, sungguh Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Dan Allah akan mengampuni yang di bawah syirik. Kalau bagi mereka yang Allah kehendaki. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh telah mengada-ngada kedustaan, dosa yang sangat besar. Ayat yang lain mirip awalnya, sungguh Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, dan akan mengampuni semua yang dibawa syirik bagi mereka yang Allah kehendaki. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Lihat jawaban kalimatnya. Tak kala, saya baca dari awal. Tak kala ketakaburan mengharuskan kesyirikan, sementara kesyirikan lawan dari Islam, yang mana dia adalah dosa yang Allah tidak akan pernah mengampuninya. Kemudian belum menyebutkan dua ayat, kana maka, baru muncul jawaban kalimat. Maka para nabi seluruhnya pun diutus hanya dengan agama Islam. Agama yang betul-betul tidak menerima penghambaan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang tidak menerima penghambaan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dari yang terdahulu dan tidak pula yang belakangan. Itu ilmunya. Syirik lawannya Islam. Kemudian ternyata Islam adalah agama semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sebutkan dalil-dalilnya. Semua nabi dan rasul Allah, agamanya agama Islam. Ini dia Islam, yang lawannya syirik dan ketakaburan. Semua agama nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Yang lawannya syirik dan ketakaburan. Dalilnya boleh sebutkan. Qala Nuh, berkata Nabi Nuh. Surah Yunus. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. In ajriya illa 'ala Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Nuh, Rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus. Rasul yang pertama yang Allah utus. Tidak ada Rasul sebelumnya. Kalau Nabi ada, Nabi Adam. Tapi Rasul tidak. Rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Nuh? Lihat dalam surah Yunus 72. Jika kalian berpaling
maka saya tidak pernah meminta kepada kalian sedikit pun juga imbalan. Tidaklah imbalan saya kecuali hanya atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu, dan saya diperintah. Nabi Nuh mau menjelaskan hakikat perintah yang diperintahkan kepada beliau untuk disampaikan. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Saya diperintah untuk menjadi masuk dari kalangan minal muslimin, masuk ke dalam kalangan al-muslimin, orang-orang muslim. Kalau begitu, Nabi Nuh adalah orang muslim. Mengajak kepada Islam. Jelas? Ayat Al-Quran menjelaskannya. Wa qala fi haqqi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Id qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ila qawlihi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Baqarah 130 sampai 132. Allah berfirman tentang haknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Allah, siapa yang benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim, tidak ada yang benci terhadap agama Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang betul-betul memperbodoh dirinya. Sungguh kami telah memilih dia di dunia, dan sungguh dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Allah menjelaskan satu keadaan Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa. Id qala lahu rabbu. Ketika Rob Nabi Ibrahim berfirman kepadanya. Apa firman Allah ketika itu? Aslim, Islamlah engkau. Maka apa jawaban Nabi Ibrahim? Aslamtu, saya Islam li rabbil alamin, kepada Rabb alam semesta. Ini Islam kepada Allah. Islam kepada Rabb alam semesta. Terus sampai akhir ayat, wala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-sekali kalian mati kecuali kalian sebagai seorang kalian muslimun. Ini Nabi Ibrahim. Beliau muslim dan ajarannya ajaran Islam. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf berkata, ini ucapan Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Di akhir kisah Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkan saya ya Allah muslima, sebagai seorang muslim, dan ikutkan saya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Beliau berada di atas keislaman. Beliau sebagai seorang muslim yang beliau minta supaya tetap sebagai seorang muslim sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beliau adalah muslim. Allah berfirman tentang Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka harus hanya kepadanya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang muslim." Kaumnya pun menjawab, "Hanya kepada Allah kami bertawakal." Coba lihat. Kalau begitu, Nabi Musa adalah muslim. Kaumnya adalah kaum muslimin. Wa qala ta'ala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu." Allah berfirman, sungguh kami telah turunkan Taurat. Di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Yang mana dengan Tauratlah para nabi memberi hukum kepada siapa? Alladziina aslamu. Baik. Para nabi, alladziina aslamu, para nabi yang betul-betul Islam memberi hukum kepada orang-orang Yahudi dengan Taurat. Perhatikan kalimat an-nabiyyuna alladziina aslamu. Allah mensifati para nabi yang memberi hukum dengan hukum Taurat adalah alladziina aslamu, orang-orang yang Islam.
Semua nabi dan rasul Allah Bani Israel. Semua nabi dan rasul Bani Israel adalah kaum muslimin. Coba lihat. Wa qalat Bilqis. Bilqis berkata, Ratu Bilqis, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Rabbku, ini beliau ungkap setelah sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan nampak ayat-ayat kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dia pun menyatakan keislamannya. Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbku, sungguh saya betul-betul telah menzalimi diri saya. Kezaliman kesyirikan. Sungguh saya telah betul-betul menzalimi diri saya, kesyirikan. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan saya pun Islam bersama Sulaiman, lillah, hanya kepada Allah, Rabbnya alam semesta. Dia akui dirinya telah melakukan kezaliman kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Dia akui dirinya melakukan kezaliman. Kemudian dia nyatakan Islam bersama Sulaiman. Islam kepada siapa? Lillah, kepada Allah, Rabb alam semesta. Baik, Allah berfirman, berarti Nabi Sulaiman mengajak pada ajaran Islam. Baik, dalam surah Al-Maidah 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun." Dan ingatlah ketika kami wahyukan, ketika saya wahyukan kepada al-hawariyyin, penolong Nabi Isa alaihi salatu wassalam, pengikut Nabi Isa yang terpilih. Saya wahyukan kepada Hawariyin agar supaya mereka beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Maka apa kata mereka? Apa jawaban Hawariyun itu? Amanna washhad bi annana muslimun. Kami beriman, persaksikanlah bahwa sungguh kami adalah orang-orang muslim. Sungguh kami adalah orang-orang muslim. Coba lihat. Ini Islam yang diinginkan. Islam yang merupakan lawan kesyirikan dan ketakabburan. Islam yang merupakan lawan dari keberadaan orang Yahudi dan Nasara sekarang, serta orang yang mengaku Muslim sekalipun. Lawan dari Islam ini. Sebab seorang kaum muslimin, mengatakan Islam tetapi apa? Melakukan kesyirikan dan menegakkan ketakabburan, takabur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ulul azmi. Disebut juga Nabi Yusuf, ada Nabi Sulaiman. Tapi yang jelas pokok ulul azmi seluruhnya, tentunya semua nabi dan rasul pun demikian. Muslim. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau lanjutkan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguh agama di sisi Allah hanya Islam. Hanya Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa ketika itu adalah agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Islam. Dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dibawa oleh Nabi Isa juga agama Islam. Semua yang mengimaninya adalah kaum muslimin. Hanya di akhir kehidupan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, maka agama ini berubah menjadi agama kesyirikan. Agama Yahudi lebih jauh lagi perubahannya. Maka diutuslah Muhammad SAW untuk apa? Mendakwahkan kembali Islam ini, dan sebagai penutup Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina, falan yuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka selamanya tidak akan pernah diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghaira dinillahi yabghun, wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha."
Apakah selain agama Allah yang mereka harapkan? Padahal hanya kepada Islam, hanya kepada Allah Islam, semua yang di langit dan di bumi secara taat ataupun secara terpaksa. Baik. Kita sekarang sampai kepada satu pembahasan yang sangat mendasar tentang makna Islam. Jadi ada Islam dalam makna apa? Pemurnian ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Selamatnya kita dari kesyirikan, selamat dari ketakaburan. Agama dalam makna ini adalah Islam yang dibawa oleh semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua agama ini sirnah. Semua agama ini rusak. Kecuali satu yang tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebelum kiamat besar itu. Agama yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah. Disitulah Islam itu bertahan. Disitulah kita melihat Islam yang sebenarnya, yang merupakan ajaran semua nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah muncul makna Islam secara khusus. Islam dalam arti apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi hakikat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hakikat agama Islam yang dibawa oleh semua nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Walaupun dalam beberapa syariat ada perbedaan. Tapi inti dari agama itu pemurnian ibadah hanya kepada Allah, selamat dari kesyirikan, selamat dari ketakaburan. Inilah Islam yang merupakan maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta kalian jin, saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya liya'budun, supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya Islam yang sebenarnya ini. Kita pahami ini, ikhwah. Maka di sinilah poros terjadinya pertentangan dimanapun juga. Poros pertentangan dimanapun juga di sini dia. Siapa yang memahami Islam, meyakini Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, hidup dan mati di atas Islam. Dengan yang selainnya, yang sangat banyak ini. Selainnya ini sangat banyak. Yang selainnya ini sangat banyak. Yahudinya, Nasaranya, Budanya, Hindunya, alih kepercayaannya. Yahudinya dengan berbagai pecahannya. Banyak pecahan. Nasara dengan berbagai pecahannya. Hindu Buddha dengan berbagai pecahannya. Agama-agama, prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan yang dimasukkan. Berbagai perkara. Semuanya adalah lawan dari Islam. Di situ poros. Sumbuh besar pertentangan itu di situ. Memang kadang kita melihat orang Yahudi bertengkar dengan orang Nasara. Kadang kita melihat orang penyembah matahari bertengkar dengan yang menyembah Nabi Isa. Yang menyembah yang agama ateis, yang menyembah dirinya, hawa nafsunya. Bertengkar dengan yang menyembah ini dia. Tetapi apa? Itu sambilan saja semuanya itu. Poros perpecahan adalah yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Situ poros. Pahami. Kalau orang paham perkara ini apa? Bisa melihat perkembangan. Tapi kalau tidak tahu pembahasan semacam ini, baca koran, baca ini, syanur, akhirnya apa? Mendukung yang seharusnya tidak didukung. Tidak mendukung yang seharusnya didukung. Tidak mampu melihat di mana poros perpecahan yang sebenarnya. Di mana poros sumbu pertikaian yang sebenarnya. Di mana titik persengketaan yang sebenarnya. Di mana titik perbedaan yang sebenarnya. Agama yang murni menyembahnya kepada Allah selamanya tidak akan pernah bertemu dengan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Keislaman tidak akan pernah bertemu dengan kesyirikan dan ketakaburan. Mustahil. Keislaman tidak akan pernah bertemu dengan kesyirikan dan ketakaburan. Mustahil itu. Kita belum sadar ini,
maka selamanya kita tidak akan bisa menempatkan posisi kita dalam kehidupan dunia ini di posisi mana. Tidak tahu, siapa yang saya bela, siapa yang saya dukung, saya kemana arahnya ini, hidup ini mau apa saya ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, ini termasuk ilmu yang sangat mendasar tentang syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang berpenyakit yang menganggap semua agama itu sama. Karena menganggap Nabi Nuh kan bilang juga Islam, Nabi Isa kan juga bilang Islam, Nabi Musa kan juga bilang Islam. Kalau begitu kita seluruhnya adalah kaum muslimin. Padahal Islam ini Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi dan Rasul dan yang mengikuti mereka. Ketika itu agama sekarang Nasara bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa. Agama Yahudi sekarang bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sementara mereka orang-orang yang rusak pandangannya, yang memang sudah diracuni oleh orang-orang kafir, mustasyriqin, orang-orang kafir yang sengaja mempelajari Islam, kemudian mengundang dengan berbagai tawaran-tawaran menarik, cendekiawan katanya, untuk diberi gelar, yang penting kamu terima pikiran ini secara sukarela dan kamu dakwahkan. Muncullah tokoh-tokoh yang menyerukan perkara-perkara yang sama disuruhkan oleh orang-orang kafir itu. Semua agama sama. Semua agama sama. Kenapa? Sebab semuanya Islam. Jelas? Semuanya Islam. Pakai ayat ini. Nabi Nuh bilang, wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Yusuf berdoa, wa tawaffani muslima. Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu, saya Islam. Semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Islam. Nabi Muhammad datang membawa Islam. Kalau begitu, kita seluruhnya kaum muslimin, kita seluruhnya bersaudara. Tidak ada orang kafir. Coba lihat. Berarti tidak perlu lagi ada ayat qul ya ayyuhal kafirun, tidak perlu ada surah ini. Tidak perlu ada surah ini. Tidak perlu lagi ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah subhanahu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih, Nabi Isa. Ayat juga ini. Dia tidak bisa menjawab ayat-ayat semacam ini. Mereka tidak bisa menjawab ayat-ayat ini. Makanya mereka, kalaupun menggunakan orang-orang seperti Nukholis, sudah meninggal alhamdulillah. Si buta dari Gua Hantu itu, Gus Dur alhamdulillah sudah meninggal juga. Sekarang ada tai-tainya yang pengikutnya Ulil Absar misalnya. Penyuruh-penyuruh semacam itu. Ini walaupun pakai ayat, kalaupun pakai ayat itu, ayat dipakai, diambil sepotong ayat itu. Untuk menjelaskan apa? Coba lihat Islam. Tapi sama sekali tidak menginginkan, sedikit pun juga tidak ada keinginan mereka supaya kamu pelajari Al-Quran. Bukan. Sekedar pakai ayat itu supaya membenarkan mereka. Jangan coba-coba buka ayat yang lainnya. Kapan dibuka ayat yang lainnya? Ayat yang satu tidak mungkin saling bertentangan. Itu ilmu paten dalam Al-Quran. Ayat yang satu tidak mungkin bertentangan. Siapa yang melihatnya bertentangan, rusak cara berfikirnya. Itu kesimpulan pasti. Dia melihat Al-Quran bertentangan, maka apa? Kalau dia menganggap Al-Quran bertentangan, maka apa? Tujuannya Al-Quran itu bukan kitab suci. Atau Allah itu kurang berilmu. Makanya apa? Ilmunya bertentangan. Arahnya ke situ, kepada kekafiran semuanya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam ini sangat digemari oleh orang-orang yang memang menyerukan demokrasi. Digemari. Sebab berbeda-beda, yang penting tetap satu. Berbeda-beda jalan, yang penting satu tujuan. Diinginkan.
Tidak mungkin, mustahil. Demokrasi pun satu dari agama itu. Demokrasi adalah satu dari agama itu sendiri. Demokrasi ini dibenci oleh orang yang betul-betul menginginkan kenasaraan. Agama Nasara yang menang. Demokrasi dibenci oleh orang-orang Yahudi yang mempertahankan. Demokrasi dibenci oleh orang-orang Hindu yang menginginkan kebenaran, yang melihat betul-betul benarnya agama Hindu. Demokrasi dibenci oleh semua yang meyakini keyakinannya. Sebab demokrasi mengharuskan mengakui semua keyakinan yang lainnya. Demokrasi sendiri keyakinan sesat tersendiri. Dia keyakinan agama tersendiri dia. Prinsip. Sebab hakikat agama tidak lepas dari apa? Prinsip yang diyakini, yang lahir, ucapan, pengorbanan, perjuangan, cinta, benci. Itulah agama. Bukankah ini Islam? Islam kan begitu juga. Islam kemana? Murninya Islam asalnya apa? Kecintaan kepada Allah, ibadah kepada Allah, selain Allah tidak. Yang melahirkan apa? Cinta kepada Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selain Islam juga begitu. Siapa yang mencintai karena selain Allah, berarti itu agamanya. Membenci karena selain Allah, itu agamanya. Tidak memberi. Memberi atau tidak memberi karena Allah, itu juga agamanya. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah dia mencintai. Membenci, ini ikut ini, tidak boleh tidak. Kalau mencintai karena Allah, harus benci karena Allah. Sebab ada yang Allah cintai, ada yang Allah benci. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Tidak akan pernah menjadi hambanya Allah kalau hanya sekedar mau mencintai apa yang Allah cintai. Sementara tidak mau membenci apa yang Allah benci. Bukan hambanya Allah itu. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah juga. Tidak mau memberi juga karena Allah. Apa kata Nabi? Faqad istakmalal iman. Sungguh telah sempurna imannya. Islam. Yang selain Islam mempertuhankan Nabi Isa. Nabi Isa juru selamat. Nabi Isa begini. Lahir apa? Benci karena itu. Cinta karena itu. Keluar uangnya karena itu. Tidak mau keluarnya uangnya karena bertentangan dengan itunya juga. Ini apa? Sempurna di atas penghambaan kepada selain Allah juga. Yang mempertuhankan ajaran demokrasi, sudah cinta karena demokrasi. Benci karena demokrasi. Ada cinta dan bencinya. Keluar uangnya karena demokrasi. Tidak keluar juga karena itu. Itu Tuhan. Semuanya bisa jadi Tuhan. Kembali kepada iradah. Kapan dia menjadi puncak iradah, puncak cinta, maka dia jadi Tuhan. Kita sudah jelaskan, dia bisa kekuasaan, bisa wanita, bisa kedudukan, bisa harta, bisa ternak, bisa ternak, bisa nip, bukan nis, nip, nomor induk pegawai, bisa ini jadi Tuhan. Kalau itu yang dengannya apa? Cinta dan bencinya karena itu. Ya kan? Sudah lewat pembahasan kita. Ketika Nabi mengatakan celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya khamisah dan khamilah. Kenapa Nabi bilang hamba? Padahal mereka yang punya uang. Kenapa? Mereka yang punya uang, mereka yang punya emas, mereka yang punya harta. Tapi kenapa Nabi bilang mereka hambanya? Mereka itu budak. Yang Tuhan adalah emas, perak. Kenapa? Nabi jelaskan, in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yardah. Ini sifatnya. Jika diberi, dia ridho. Jika tidak diberi, dia tidak ridho. Di situ dia. Itu kan kembali kepada asal. Puncak yang diharapkan. Di situ cinta dan ridhonya. Kalau di situ cinta dan ridhonya, maka dia adalah Tuhannya. Kapan selain Allah, pasti sesat. Kapan hanya kepada Allah, pasti selamat. Dan tidak ada yang mengajarkan itu, kecuali hanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula Nabi dan Rasul Allah sebelumnya. Sebelumnya, seluruhnya. Hanya agama mereka telah terputus, karena itulah diutus. Rasulullah Muhammad SAW menyempurnakan agama ini. Baik, sekian.
Baik. Fadhil. Ada kata-kata ketakburan kan atau mengakibatkan. Kenapa menggunakan kata-kata di sini katakan ketakburan? Ini mungkin bisa. Masya Allah. Iya. Dia sebab yang tidak boleh tidak pasti mengarah ke sana. Makanya dikatakan keharusan. Dia sebab, tapi sebab ini mengharuskan ke situ. Tidak boleh tidak. Iya. Kadang ada sebab tidak sampai ke situ, tapi ini sebab mengharuskan ke sana. Kapan takabur pasti syirik, tidak boleh tidak. Jelas ya? Di situ arahnya. Baik, sekian ya. Subhanallah.